Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Foto Mas Wawi, ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean iki dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Hai listeners, apa kabar semuanya, baik di Indonesia bahkan di mancanegara. Ketemu dengan saya Widya Majid di program tutorial radio untuk kesekian kalinya. Dan apa kabar semua mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan umumnya, dan juga mahasiswa S1 program studi pendidikan anak usia dini pada khususnya. Selamat berjumpa lagi ya dengan saya Widya Majid dalam program tutorial radio melalui Radio Universitas Terbuka. Dan mahasiswa sekalian, program kali ini akan membahas tentang pengelolaan kegiatan bermain outdoor yang diambil dari buku materi pokok atau BMP pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini PAUD 4407. Nah, semua listener atau saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, setelah Anda mendengarkan dan mempelajari program radio hari ini, diharapkan Anda memahami tentang pengelolaan kegiatan outdoor bagi anak usia dini. Dan apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kami selalu mempersiapkan kolom komentar atau DM. Silakan ke Instagram UT di @radio.ut, atau Anda bisa menghubungi WhatsApp kami melalui UT Radio di 081210392726, atau Anda bisa bertanya melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV saat live sekarang. Nah, semua mahasiswa simak baik-baik dan siapkan peralatan tulis Anda, pulpennya, kertasnya, atau misalnya nggak ada kertas, mau cepet-cepet pakai HP juga bisa kok ya. Dicatat apa yang harus Anda tanyakan, dan kami tunggu pertanyaan Anda dan akan kami jawab nanti di penghujung segmen ya. Dan untuk listeners, topik kita hari ini sangat menarik, yaitu kegiatan bermain outdoor. Bermain outdoor itu seperti apa ya? Pasti kita penasaran, pengen tahu main outdoor itu apakah nulis tembok gitu, ataukah main apa, main yang biasa dilakukan anak-anak. Nanti kita akan ada penjelasan detail dari seorang narasumber kita yang hari ini cantik loh, agak bohai gitu. Kita langsung aja sapa beliau yang sudah hadir dari tadi, Ibu Dian Novita SPD MSI. Wow, Novita, keren. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Mbak Emi. Wow, ternyata suaranya tuh manis, lembut seperti orangnya ya. Wajahnya lemak, kalau kata orang sono wajahnya lama ya. Ya, sehatkah hari ini? Alhamdulillah. Mikrofonnya bisa didekatkan lagi. Oke. Alhamdulillah sehat ya. Berarti siap dong kita mulai. Insya Allah. Dan tema kita ini kan tentang outdoor ya, bermain outdoor. Coba sapa dulu Bu Dian, mahasiswa atau semua listeners di Indonesia bahkan di mancanegara. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar mahasiswa semua? Mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada umumnya, dan mahasiswa mahasiswa S1 program studi program pendidikan anak usia dini pada khususnya. Iya, manis kan listener? Coba lihat, lembut, manis. Oke, semua listeners dimanapun berada, Bu Dian akan mengupas tuntas ya, memberikan jawaban-jawaban atau yang rinci tentang topik kita hari ini, yaitu bermain outdoor. Saya juga penasaran nih Bu, karena kan semua listeners banyak loh anak mama-mama muda. Mahmud ya? Mahmud. Jadi bisakah nanti langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama, bisakah Bu Dian Novita jelaskan apa yang dimaksud dengan bermain outdoor sebagai topik kita hari ini? Silakan Bu. Oke,
Baik, terima kasih Mbak Emil. Saya akan menjelaskan apa itu bermain outdoor. Bermain outdoor adalah aktivitas bermain yang dilakukan di luar ruangan atau di area terbuka yang dilengkapi dengan seperangkat alat permainan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada 2 alasan mengapa bermain outdoor itu penting dilakukan. Ya, yang pertama, banyaknya kemampuan anak yang harus dikembangkan. Oke. Dan didapatkan, misalkan bereksplorasi, tantangan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus, serta menggabungkan pengetahuan dasar yang sangat banyak yang dimiliki oleh anak. Dengan kemampuan tersebut dapat lebih berkembang jika anak diajak bermain outdoor. Jadi outdoor itu lebih baik ya daripada dia hanya di indoor aja gitu ya. Sama baiknya. Sama baiknya, tapi harus balance gitu ya. Harus balance. Oke, itu yang pertama ya, Bu Dian. Iya. Yang kedua, Bu. Nah, yang kedua itu kebiasaan kita yang menjauhkan bermain outdoor. Takut kotor. Enggak, anak-anak. Karena kita sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua itu merasa sangat lelah dengan aktivitas kita sehari-hari, sehingga nggak punya waktu untuk nemenin yang di luar ya. Paling anak-anak dikasihnya gini, udah main HP sana ya, handphone dan komputer aja udah aman. Nah, terus habis itu ini juga tuntutan pendidikan. Tuntutan pendidikan ya. Kurikulum yang begitu padat sehingga setelah aktivitas mereka di sekolah, mereka pulang hanya istirahat sebentar di rumah. Capek ya jadinya. Lalu dilanjutkan dengan aktivitas yang di lembaga-lembaga khusus. Karena kan kita melihat banyak anak-anak yang sekarang padat ya jadwalnya, habis pulang sekolah. Terlalu banyak les macam-macam, les bahasa Inggris, tambahan pelajaran untuk memenuhi kebutuhan kurikulum di sekolah. Oke. Gitu. Oke, jadi outdoor dan indoor sebenarnya itu sama pentingnya ya. Harus ada balance lah. Tapi seandainya kalau di luar terus gitu misalnya ya, kan kalau di luar banyak banget kegiatan, ada setelah selesai sekolah dari pagi sampai dengan sore ya, kadang jam 1, jam 2, kadang-kadang ada juga yang pulang jam 4, jam 5 loh. Iya. Waktu itu ya. Nah, itu gimana ya, kok ada les juga gitu. Apakah itu bisa masuk pelajaran menurut Bu Dian, Novita deh, sebelum kita kupas lebih lanjut. Apakah anak-anak bisa masuk pelajaran itu sebanyak itu dimasukin kalau dalam takaran masih anak-anak usia dini ya? Menurut Bu Dian. Itu tergantung juga. Ada anak yang memang mereka sangat senang ya. Ikut pelajaran macam-macam. Ada anak yang konsentrasinya dia cara gaya belajarnya itu motorik. Pokoknya saya maunya aktivitas semuanya penuh gerakan. Jadi tergantung kita si sebagai anak orang ya. tua juga harus melihat gaya belajar anak kita seperti apa. Oke. Saya juga akan menjelaskan ya di sini. Semua anak sangat menyenangi kegiatan yang dilakukan di luar. Semua anak ya itu rata-rata ya. Secara alami ya, secara alami itu mereka sangat senang bermain di outdoor, di gitu, karena kegiatan di luar ruangan merupakan suatu bagian integral dari program pendidikan anak usia dini. Jadi di sini ada ahli pendidikan bernama Frobe mengatakan taman bermain itu bersifat alamiah. Taman jadi bermain. anak-anak dapat memelihara kebun, membangun bendungan aliran air, memelihara binatang, dan dapat melakukan aktivitas permainan lainnya. Selain anak menyukai udara bebas, di mana dia bisa bergerak bebas gitu kan di area yang luas. Jadi kegiatan di luar ruangan juga jauh lebih baik menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perkembangannya. Jadi di lingkungan belajar di luar kelas seyogyanya tidak hanya berperan sebagai tempat bermain, melainkan juga sebagai tempat anak untuk mengekspresikan keinginannya. Jadi lingkungan juga merupakan tempat yang sangat menarik, di mana anak dapat tumbuh dan berkembang. Jadi ketika bermain di luar, mereka menunjukkan ketertarikannya serta rasa ingin tahunya yang tinggi di lingkungan luar. Jadi di sana nanti mereka bisa menemukan benda-benda baru. Nah, ketika mereka bermain
bermain dengan teman-teman, dia menemukan kosakata baru. Suka ada kejutan-kejutan juga ya. Nah, jadi ketika berada di luar kelas, anak dapat mempelajari berbagai hal serta mengoptimalkan secara semua aspek perkembangannya. Jadi motoriknya itu bergerak paling enggak ya? Tidak karena hanya di luar, motorik, Mbak. Jadi dalam kegiatan outdoor itu semua aspek perkembangan anak itu akan berkembang secara alami ya. Kognitifnya, fisiknya, bahasa, sosial emosional, bahkan moral dan nilai agama anak itu berkembang. Karena bergaul juga dengan teman-teman ya. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi menarik sekali penjelasannya ya tentang bermain outdoor. Nah, bisa nggak Bu Dian melanjutkan lagi ceritanya mengapa bermain outdoor itu sangat penting bagi anak ya? Ya. Jadi bermain outdoor adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak dan sangat penting karena dengan bermain outdoor semua tahapan perkembangan anak berkembang dengan baik. Jadi untuk itu kita sebagai orang dewasa dituntut untuk sangat berhati-hati dalam menyediakan dan mengatur serta merancang lingkungan area bermain outdoor yang dapat digunakan oleh anak-anak. Jadi sekolah atau penyedia alat permainan permainan outdoor harus memperhatikan pentingnya tata lingkungan outdoor gitu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka sekolah atau lingkungan yang menyediakan area bermain outdoor harus memberikan perhatian khusus secara serius dalam merancang dan menggunakan tempat bermain outdoor dengan memperhatikan bentuknya, ukurannya itu harus sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak. Ya gitu. Jadi alat permainan yang tersedia itu harus memberikan pengalaman belajar yang menjadi anak menjadikan pengetahuan anak sangat kaya. Jadi bermain intinya itu sebenarnya bermain dan belajar ya. Tapi belajar gitu loh. Jadi kalau di luar pun mereka bermain, tapi sebenarnya itu mendapatkan pelajaran. Banyak pelajaran yang mereka dapat. Tapi untuk menemani anak-anak belajar yang seperti Bu Dian Novita bilang yang di awal, apakah seorang ibu sanggup untuk menemani mereka di luar mereka bermain di outdoor itu tadi? Karena terkadang kan emak-emak ini lebih suka dengan gadget gitu, lebih suka dengan HP gitu loh. Nah, menurut Bu Dian Novita deh, sebelum kita lanjut lagi pertanyaan berikut. Kita sebagai orang dewasa sesibuk apapun memang seharusnya sebagai orang tua menyiapkan waktu, waktu luang, mempersiapkan waktu juga nih buat anak-anak. Kesibukan kita kan sudah 5 hari nih ya bekerja. Jadi luangkanlah waktu di Sabtu atau Minggu. Ketika Sabtu kita mau istirahat, nah kita minggunya lah berikan waktu luang untuk nemenin anak-anak bermain outdoor, entah itu di playground perumahan kita yang kita punya, atau bermain di luar di mall kan sudah banyak ya sekarang ya. Ajak anak-anak main. Ya itu seperti mantep itu. Ini kalau ibu-ibunya kayak Bu Dian ya mantep lah orang Indonesia ya kan, mempunyai wanita yang tangguh-tangguh semua. Selain bekerja sekalian jadi dosen ya kan, juga menemani anak. Wow, betapa luar biasa. Nah, kita kembali lagi ke topik nih Bu Dian ya, berbicara tentang pentingnya bermain outdoor yang Bu Dian sampaikan tadi. Apakah tujuan yang diharapkan dari guru sekolah atau mungkin dari seorang dosen seperti Bu Dian terhadap aktivitas bermain outdoor yang dilakukan oleh anak-anak? Silakan Bu Dian. Jadi dalam kreatif kurikulum lingkungan bermain outdoor adalah hal yang memerlukan perhatian sama dengan kegiatan di dalam kelas, kegiatan indoor. Jadi dalam kegiatan outdoor ini berarti semua perkembangan anak harus berkembang secara optimal. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kegiatan sosial emosionalnya, kognitif, fisik, bahasa, serta nilai moral agama yang dimasukkan dalam kegiatan indoor juga harus masuk dalam kegiatan outdoor yang diberikan oleh guru-guru. Jadi ada satu misalkan kemampuan perkembangan sosial emosional. Jadi kemampuan sosial emosional yang dikembangkan pada kegiatan pembelajaran outdoor melalui kegiatan misalnya kerjasama, di mana anak dapat berinteraksi dengan teman sebaya atau bahkan
adik kelasnya Iya. gitu, atau kakak kelasnya seperti itu yang berbeda usia. Jadi seperti misalnya kegiatan bermain bola, kegiatan Main pasir di pantai. pasir, Di pantai depan ya. rumah kan, kalau kita di kampung pasir. Iya. Iya. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu kita harus memperhatikan jenis pasirnya, Mbak. Oh, Iya, jadi gitu. nggak sembarang pasir ya, kayak misalnya pasir yang kita pakai buat bahan bangunan itu sebaiknya dihindari. Jadi gunakan pasir putih, pasir oke, yang oke, bersih, oke, ya oke. gitu. Jadi nggak sekedar pasir aja ya, pasir juga harus dilihat lagi. Itu tadi sosial emosionalnya ya yang harus Iya. diperhatikan, perkembangan sosial emosionalnya kalau dia di outdoor. Di outdoor. Nah, selanjutnya? di sini saya kasih tahu dulu untuk perkembangan sosial emosional di sini apa yang didapat dari kegiatan yang kita lakukan untuk Iya, perkembangan sosial emosionalnya. Anak dapat berkembang untuk kemampuan beradaptasi. Oke, beradaptasi dengan teman dan lingkungan di sekitar lah ya. Iya, Oke. terus dapat mengenal dan memahami perasaan temannya. Oh, ada empati lah ya, gitu ya. Oke, Dan dia oke. memahami juga rasa perasaan diri dia sendiri Oke. gitu. Terus dapat mempertahankan haknya gitu. Lalu dapat mengikuti aturan dan dapat bermain dengan sesama seperti Oke, tadi. oke, Nah, oke. sekarang lanjut untuk kegiatan kognitif, perkembangan kognitif di lingkungan outdoor. Itu adalah laboratorium terluas. Laboratorium terluas. Oke, Yang tanpa batas anak- itu iya. di outdoor itu. Jadi di sana anak-anak dapat memiliki rasa ingin tahu, memenuhi rasa ingin tahunya yang besar terhadap keadaan di sekelilingnya. Oke. Jadi anak adalah sejatinya adalah ilmuwan yang sejati gitu. Mereka akan mengamati keadaan lingkungannya dengan kemampuan mereka berpikir untuk selanjutnya mengarahkan mereka pada kemampuan untuk problem solving. Oke. Ya, gitu. Jadi dari kegiatan kognitif ini anak dapat mengamati objek, dapat mengatasi masalah secara fleksibel, dapat mengeksplorasi sebab akibat, Iya. dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru, dapat mengenali pola dan kemampuannya serta mengulanginya lagi Oke. dalam kegiatan yang berbeda. Terus dapat menunjukkan kesadaran pada perubahan lingkungan ketika mereka bermain. Terus dapat menggunakan angka dan berhitung. Iya. Ya. Itu di outdoor. Berarti memang lebih banyak kelebihan di outdoor juga dong ketimbang indoor ya. Kemudian ya. Dan itu semua sebenarnya harusnya seimbang. Harusnya seimbang. Tergantung bagaimana kita menstimulasi anak ketika bermain. Ya, orang dewasa, guru atau pendampingnya itu bagaimana mereka dapat menstimulasi perkembangan tersebut dapat berkembang secara optimal kepada anak. Oke. Nah, sekarang kemampuan perkembangan fisik nih sekarang Bu Dian. Nah, kemampuan fisik yang dilakukan anak untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar seperti berlari, Oke. terus melompat, terus meloncat, ya, berguling, memanjat, merangkak, meluncur, terus apalagi berayun dan kegiatan lainnya deh. Jadi kegiatan tersebut memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba keterampilan. Jadi gerakan-gerakan baru, dan dengan demikian anak dihadapkan pada pengembangan Oke. dan konsep-konsep diri. Jadi dia bisa nih, saya bisa lompat jauh ke sana. Pede, sudah jadi pede juga ya. Terus saya lompatnya cuma bisa sampai sini, tapi karena dia terus berlatih dalam kegiatan yang berbeda-beda, ternyata selanjutnya bisa lompat lagi lebih jauh gitu. Oke. Jadi dari perkembangan fisik di sini anak dapat mendemonstrasikan keterampilan gerakan lokomotor. Oke. Gitu. Nah, menunjukkan keseimbangan ketika bergerak. Terus udah bisa nih ngayuh sepeda. Tadinya kan sepedanya roda 3. Iya, sekarang rodanya sekarang udah dilepas bisa roda 2. jadi roda 2 ya. Lebih expert lagi kalau bisa roda 1. Roda Willy, roda 1 Willy. Stand up. Terus mendemonstrasikan tendangan, lemparan dan
tangkapan objek Oke. gitu. Terus yang kemudian dapat menguatkan otot-otot halus Oke. gitu. Jadi ada juga dari kegiatan fisik ini mereka koordinasi tangan dan matanya dapat berkembang secara sempurna. Oh Gitu. iya iya iya. Nah itu kemampuan anak ya di bermain outdoor ya. Itu yang terjadi ya. Terjadi. Anak bisa jadi yang pasti sih mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman, punya rasa empati yang Bu Dian tadi bilang, betul. punya hak juga untuk mempertahankan diri. Iya. Iya, itu sangat penting banget ya. Keseimbangan juga ada ketika bergerak. Dan kalau kemampuan yang berbahasa tadi yang Bu Dian sebut apa itu? Iya. Kan ada kemampuan berbahasa juga, mereka menjadi pintar gitu. Iya. Nah, untuk kemampuan bahasa, anak mengembangkan kemampuan bahasanya pada kegiatan pembelajaran outdoor ini berkomunikasi saat bermain dengan temannya. Jadi ada tadi seperti saya informasikan ada pengembangan kosakata baru. Terus ada dia mengenal hal-hal baru, misalkan ketika kita memberikan kegiatan simulasi kognitif, misalkan perbedaan batu dengan batu apung, nah itu dia baru ada kata-kata mengapung, dia baru kenal kata-kata baru lagi, iya. terus mengenalkan aneka musim, dia tahu ada musim semi, Musim kemarau, musim hujan, itu penambahan informasi baru lagi. Gitu. Jadi dari perkembangan bahasa dia dapat mengenali sumber suara, gitu. Terus mengekspresikan dirinya dengan kata-kata dan kalimat. Misalnya saya suka sama kamu karena kamu kalau main baik sama saya. Terus bisa mengekspresikan saya nggak suka kalau main sama kamu karena kamu suka dorong-dorong gitu. Nah itu terus dia bisa bertanya kepada guru apa yang dia ingin tahu ketika ada stimulasi yang diberikan guru dari kegiatan yang sedang dilakukan gitu. Lalu berpartisipasi aktif dalam berdiskusi dan menggunakan keterampilan membaca awal untuk mengenali tulisan. Jadi kalau kan ada anak-anak ketika lihat lambang M gitu kan, dia tahu, dia belum bisa baca tapi dia tahu dari simbol aja dulu. M itu ternyata McD, ya kan? Iya ternyata ya, ternyata. Dan aku suka itu. Anak-anak kan suka banget yang itu. Iya, kayak gitu. Nah. Dilanjut Bu Dian? Mungkin untuk kemampuan moral dan agama. Nah, di sini jadi dari kegiatan outdoor ini aspek kemampuan yang dapat berkembang secara bersamaan yaitu kemampuan moral dan nilai agama. Dalam satu aktivitas beberapa aspek tumbuh dan berkembang anak sebenarnya itu secara simultan bersamaan dan dapat dikembangkan. Jadi kemampuan moral dan nilai agama di mana anak dikenal memiliki sikap peduli terhadap sesamanya antar teman atau sesama makhluk Tuhan, binatang, tumbuhan seperti itu. Jadi anak ditunjukkan bagaimana perasaan harus memiliki perasaan lembut ketika mengelus binatang gitu, terus menyiram tanaman, memberikan makan binatang peliharaannya seperti itu. Jadi ditumbuhkan rasa kasih sayang, empati terhadap anak ketika melakukan kegiatan. Jadi sebenarnya orang tua itu adalah guru pertama ya, bagi anak-anaknya. Iya. Guru kedua itu ya guru di sekolah. Di sekolah. Karena orang tua harus benar-benar menyediakan waktu ya untuk menemani mereka bermain. Iya. Karena mereka masih kecil dong, masih usia dini kan. Iya, dan mereka nggak peduli ibunya sibuk apa, yang penting temani aku. Dan ibunya harus benar-benar sabar ya. Gitu. Harus sabar. Harus sabar. Iya, harus tekun. Lagi ngerjain tiba-tiba mau temenin ini, temenin dulu gitu, temenin aku ya kan gitu ya. Oke, mudah-mudahan ibu-ibu di Indonesia bahkan di luar negeri yang menonton dan menyaksikan kita hari ini
dini, mereka mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan cara beradaptasi dengan anak usia dini, bagaimana cara menyayangi anak usia dini, bagaimana cara memerintahkannya, bagaimana cara memberikan pelajaran yang terbaik ya, bukan dengan marah-marah dan cubit-cubit ya. Nanti kita lanjut lagi ya obrolan kita. Seru banget ini Bu Dian, serunya karena semua orang itu pasti butuh dengan pelajaran anak ya, bagaimana caranya mengurus anak yang baik gitu ya. Oke, masih tetap bersama saya Emil dan juga Bu Dian Novita SPD MSI di program Tutorial Radio. Tetap bersama UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984, UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas. Hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner. Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH, UT tetap pada jati dirinya, yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya, dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. Empat 43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menyadari kompleksitas, pekerjaan, koordinasi, dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi. Oh, kembali lagi kita dengan Ibu Dian Novita SPD MSI, ya, mama-mamanya untuk anak-anak usia dini. Ibu dosen ya. Jadi kita bisa belajar nih, ibu-ibu rumah tangga dimanapun berada, jangan untuk listeners maksudnya ya, jangan kita boleh-boleh aja sih searching untuk belanjaan dulu ya kan, beli baju apalagi mau lebaran ini, atau mau beli buat bikin kue, atau mau masak apa nih buat munggah ya
ya kan, bentar lagi mau puasa insya Allah. Mohon maaf lahir batin kalau kita ada salah ya. Dan boleh searching itu, tapi yang paling penting adalah pembahasan untuk anak ini penting banget karena kita nggak ada waktu ya untuk cari-cari buku ya kan. Nah kalau sudah tersedia ada UT Radio lewat tutorial ini, apa salahnya kita tonton? Nggak ada salahnya karena ilmu itu akan bermanfaat sampai nanti kita menghembuskan napas. Itu ya, ilmu itu kan yang paling bermanfaat daripada apapun. Tidak luntur oleh waktu, tidak usang juga oleh zaman. Ibu Dian udah tersenyum. Sekarang kita lanjut nih Bu Dian ya, pembahasan berikutnya, pertanyaan yang berikutnya. Apa sih manfaat dari bermain outdoor tadi yang sudah Bu Dian sampaikan untuk anak-anak ya? Apa manfaatnya? Silakan Bu Dian. Iya, makasih Mbak Emil. Jadi belajar di lingkungan outdoor itu sebagai variasi kegiatan harian. Variasi ya. Iya, kegiatan harian dari belajar indoor kan, sehari-hari di dalam, yang memiliki banyak manfaat untuk anak. Selain untuk anak, juga untuk guru. Jadi kegiatan belajar outdoor ini dapat mengurangi stres pada anak sebagai stress release ya. Jadi yaitu karena kan anak-anak berada di suasana yang bebas, di alam terbuka, dan anak dapat merasakan hembusan angin, bisa tahu nih berbagai macam burung, lihat gitu kan, terus bisa cium juga aneka harum bunga. Kan tiba-tiba dia salah cium, oh ternyata bunga nggak semuanya harum. Ada juga yang wanginya gak enak. Meskipun gitu. Namanya bunga. Jadi, apalagi bunga bangkai ya kan. Itu gak enak. Nah, jadi ada beberapa manfaat untuk anak belajar outdoor. Yang pertama, belajar di lingkungan outdoor mendukung pengembangan gaya hidup sehat. Jadi dia nggak setiap hari di AC aja, ruangan ber-AC. Tapi ngelekep juga di AC terus. Bisa keriput ya. Keriput juga karena kan terlalu begitu ya, tidak ada matahari yang terkena ke tubuh juga. Iya, jadi sayang skincare. Ya Allah, tolong ibu-ibu. Gitu kan. Jadi gaya hidup sehat, kegiatan yang bebas, betul. Kan. Terus dan pengembangan gerakan, koordinasi fisik untuk anak-anak gitu. Jadi selanjutnya belajar di luar kelas bisa mengenalkan kepada anak tentang alam ya. Dan memberikan pengalaman yang unik ketika berada di luar ruangan, seperti merasakan langsung cuaca gitu kan, dan perubahan musim. Jadi misalnya ketika mereka bermain outdoor, tiba-tiba tadi udaranya cerah, tiba-tiba mendung, kok awannya berubah warna, gitu. Berarti tanda-tanda mau apa nih? Mau turun hujan. Nah, dia bisa merasakan turunnya air hujan, gitu kan. Nah, yang ketiga, bermain di luar ruangan membantu anak untuk memiliki sikap peduli pada alam. Jadi pada akhirnya mengerti tentang fungsinya lingkungan. Nah, yang keempat, bermain itu mendukung kemampuan memecahkan masalah. Yang tadi problem solving. Dan mengembangkan kreativitas mereka, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan imajinasi, cipta, dan akal. Nah, selanjutnya, yang kelima, anak membutuhkan lingkungan luar yang dapat memberikan pemahaman kepada mereka tentang tata ruang, terus arah, serta pembelajaran sains untuk menemukan berbagai objek baru. Ya, jadi yang ada di dalam alam, ya, bisa menemukan aneka biji-bijian, bentuk ukuran batu, aneka bentuk daun, nah gitu kan. Mereka bereksplorasi tuh di alam dan bereksperimen, serta mengembangkan kemampuan mereka berpikir, berimajinasi dan berinteraksi secara sosial. Jadi misalkan mereka menemukan aneka macam bentuk daun, saya dapat nih daun, tapi panjang. Kalau saya bentuknya yang kayak jari 5 gitu kan, daun singkong gitu kan, terus daun mangga kan beda-beda gitu. Nah,
Yang keenam itu outdoor menawarkan ruang untuk anak bergerak aktif yang mendukung perkembangan otaknya dan pembentukan jaringan saraf. Karena tadi pengetahuan baru gitu kan, dan harusnya dia stres karena pembelajaran. Pas main luar kan ada anak-anak tiba-tiba yang wah happy gitu kan. Tapi memang rata-rata happy kok anak-anak tuh kalau di luar kalau itu. ngelihat apalagi lengkap ya. Kita sebagai orang tua mengajak anak kegiatan outdoor itu lingkungan area outdoornya ternyata lengkap. Ada mereka bisa manja, ada main prosotannya, ada ayunannya ya, ayunan. Kan itu mereka wah mau seharian ini di sini gitu. Malah nggak pengen pulang biasanya. Susah, terus biasanya orang tuanya juga kan ngasih makan sambil kasih makan. Sambil kasih makan. Udah yuk pulang. Belum cukup gitu kan. Nah yang ketujuh, bermain outdoor di sini anak jadi belajar bertanggung jawab, menilai resiko dan mengembangkan kemandirian serta keterampilan untuk beradaptasi dan mengelola pada situasi baru. Dia bisa berinteraksi dengan teman yang baru gitu. Mereka bertanggung jawab untuk mengembalikan alat permainan yang sudah mereka mainkan ke tempatnya kembali, seperti itu. Iya, oke. Nah, itu kan manfaat ya dari anak-anak usia dini kalau kita sebagai orang tuanya menemani di bermain outdoor ya. Nah, kalau ada manfaat berarti tempat. Sekarang kita adalah lokasi atau penataan areanya. Itu tempatnya seperti apa yang pas ya Bu untuk anak-anak bisa belajar seperti yang Ibu bilang tadi, butuhkan lingkungan luar yang dapat memberikan pemahaman pada mereka dan bisa juga menawarkan ruang untuk anak yang bisa bergerak lebih aktif dan mereka bisa lebih happy dan juga mereka jadi belajar bertanggung jawab, bisa melihat kupu-kupu yang tadi Bu Dian bilang, bisa melihat bunga ya. Ya silakan Bu Dian. Ya, ada beberapa prinsip dalam penataan area bermain untuk anak-anak. Jadi yang pertama adalah pemilihan lokasi. Ketika kita merencanakan sebuah tempat untuk playground, untuk area bermain, kita harus mempertimbangkan dulu bahayanya, rintangan yang akan dihadapi anak-anak ketika dia berjalan, berlari, atau bermain sepeda. Itu kita harus memikirkan. Jadi kontur tanahnya juga harus kita perhatikan gitu kan. Selain yang diperhatikan pemilihan, jadi ketika kita mau membuat area outdoor itu berada di pinggir jalan raya, berarti area tersebut harus memiliki tembok yang tinggi atau pagar yang tinggi sehingga ketika anak bermain tidak terganggu konsentrasinya dengan lingkungan di luar. Ya, seperti itu. Selain itu tingkat kemiringan tanah. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan area bermain outdoor yang kita siapkan itu memiliki alas dari pasir, maka tingkat kemiringan tanahnya itu harus kita perhatikan. Jangan nanti ketika hujan karena tanahnya miring, pasirnya ke bawah air hujan, besok-besok anak-anak mau main nggak ada alasnya gitu kan. Nah, itu berbahaya gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, jangan juga kita membangun area outdoor itu misalnya deket lereng gitu kan, atau jurang, itu kan bahaya ya. Dekat rel kereta. Iya, kayak gitu. Nah, di sini jadi kontur tanah itu yang harus kita perhatikan. Kalau bisa, karena kita di Indonesia itu kan memiliki lahan yang luas ya, jadi yang datar, yang luas gitu, sehingga semua permainan yang dapat mengembangkan perkembangan anak itu dapat kita sediakan di sana gitu. Yang kedua, misalkan tata letak mainan. Kalau tadi kan letak lokasi ya, yang penting kita perhatikan. Terus sekarang letak mainan anak. Ya, jadi poin yang diperhatikan dalam tata letak mainan, yang satu ya, tadi juga permukaan tanahnya, terus adanya pembatas pagar, yang kedua adanya atap peneduh. Jadi kan ada yang
area swing ya, yang swing perosotan, terus ada rope panjat tali. Kalau bisa itu beratap. Jadi ketika pun anak-anak bermain tidak terlalu panas gitu. Perosotannya yang mau dimainin tiba-tiba mau main, aduh ternyata panas nggak jadi main. Terhambat lagi perkembangannya gitu kan. Nah, jadi kenapa harus tanahnya datar? Karena ketika penyedia itu ingin membuat atau menegakkan alat permainan yang lengkap tadi, yang satu paket itu ada ayunannya, ada perosotannya, ada panjat talinya, itu kan ada kaki-kakinya kan. Nah itu harus di tanah yang datar sehingga kuat kita memasangnya, tidak miring-miring atau mur yang dipasang juga tidak mudah terbuka ketika anak-anak berayun. Biar kokoh lah itu ya. Jadi harus jadi yang kedua letak anak-anak bermain itu pasnya ya, benar-benar harus dikuatkan alasnya, penyangganya, tutup atasnya segala macam ya. Lalu jadi antara permainan yang fisik atau yang hening, hening kan misalkan dia mau bangun pasir, jangan dideketin sama anak-anak yang main ayunan. Jadi harus ada jarak, ada space gitu. Jadi lalu pemilihan area permainan yang akan kita sediakan harus disesuaikan dengan kategori usia. Jadi alat permainan untuk anak-anak yang usianya usia dini misalnya, usia kita kan dini dari 2 sampai 4 tahun lah ya, bisa bermain bersama. Ketika 5, 6, 7, 8 harus pisah ya. Harus pisah. Iya, karena permainannya masih beda. Yang ini masih larinya gitu, yang ini yang itu yang ini masih pelan ya kan, ngeri banget dilewatin aja jatuh. Oke, jadi ada pemisahan bermainnya juga ya, nggak boleh jadi satu terus tadi letak bermain terus lokasi bermain. Harus. Terus selanjutnya apa Bu Dian? Pengawasan. Itu monitor ya, pasti harus itu ya. Jadi kalau bisa semua area permainan itu orang tua yang duduk di ruang tunggu atau guru yang mengawas atau penyedia lingkungan outdoor dapat melihat. Selain dari CCTV dapat mengawasi secara tanpa hambatan ya, tanpa halangan, kontrol kepada anak-anak yang sedang bermain seperti itu. Gitu. Jadi bisa melakukan. Jadi pengawasan ini bukan hanya itu, juga harus mengecek sebelum area itu dimainkan oleh anak-anak, harus mengecek apakah ada mur-mur yang terbuka, apakah untuk berayun rantainya kuat, ada yang terbuka atau tidak. Terus area bermain pasir misalkan, apakah pasirnya kotor atau ada kotoran binatang atau ada batu-batu, itu yang harus dibersihkan. Area bermain sepeda, apakah perlengkapannya sudah lengkap, misalnya helmnya, terus sarung tangannya, keselamatan yang untuk siku, nah itu apakah tersedia dengan ini yang buat alas ini buat lutut juga itu ya, siku lutut. Yang terpenting juga alat P3K itu harus berada di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Oke, jadi yang pengawasan itu harus sangat ketat ya untuk anak usia dini. Nah, selanjutnya itu Mbak Emil, secara estetis itu harus menyenangkan, full color. Jadi ketika anak main, wah gitu, saya suka karena cerah, ceria. Warnanya itu ya, jadi buat mereka suka. Jangan yang warna-warna gelap, gitu, suram anaknya main. Seperti itu. Jadi anaknya juga malas mainnya karena suram kan? Nggak ceria, nggak cerah ceria. Saya main kesini kok kayak takut ya, warnanya gelap. Jadi bilang jadi horor. Kalau warnanya nggak cerah, kalau bagi anak-anak kan senangnya memang cerah ya. Mungkin ada tambahan atau apa? Setelah yang tadi terakhir tuh ada kontrol ya, pemilihan lokasi, penataan ruang, pemisahan bermain, dan juga ada pengawasan atau kontrol.
Jadi kan pada umumnya itu anak-anak alamiah ya, sangat alamiah. Sangat alamiah menyukai aktivitas di luar ruangan. Ya. Jadi bagi anak situasi dan kondisi apapun dapat menjadi kegiatan yang sangat menarik. Wow, Ya iya. kan, main hujan aja tanpa alat permainan dia bisa happy kan? Iya, karena saya pun dulu main hujan terus. Iya. Jadi kalau hujan malah sengaja main keluar supaya kuat katanya. Iya bener, lari-larian ya. Iya, lari-larian. Jadi hal yang harus dijaga menjadi bentuk pelayanan guru dan pembimbing bagi anak. Gitu. Jadi melalui aktivitas outdoor, guru diharapkan memahami kebutuhan anak dan dapat memfasilitasinya. Jadi tanpa mengintervensi ya. Jadi dia hanya sebagai fasilitator, biarkan anak bermain secara alami. Kecuali kegiatan bermain yang memang kita berikan sesuai dengan tema-tema pembelajaran di sekolah. Jadi ketika permainan itu anak-anak harus mengikuti aturan. Betul. Gitu. Jadi guru pembimbing di sini hanya bertugas sebagai pengawas dan melindungi anak dari berbagai risiko. Iya, itu sangat penting ya. Risikonya yang terjadi ya ketika anak bermain. Jadi harus seimbang. Jadi kematangan intelektualnya dan emosionalnya itu anak-anak bisa berkembang dengan baik. Oke. Nih kalau saya boleh tanya lagi nih Bu Dian ya. Mudah-mudahan semua mahasiswa, khususnya mahasiswa PG PAUD ini ya, yang khusus banget yang harusnya wajib nonton ini karena kan untuk ujian juga ya. Selain BMP kan harus nonton tutorial kan. Nonton tutorial, banyak baca ya, BMP buku materi pokok, nonton video ya kan, pelatihan segala macam lah. Ya yang disediakan UT, fasilitas UT kan banyak untuk semua mahasiswa. Dan itu harus benar-benar mereka perhatikan. Kalau ada yang nggak paham, kan dosen-dosennya baik. Ini seperti Bu Dian menyediakan tempat untuk bertanya. Lewat WhatsApp bisa, Instagram bisa. Nah, lewat juga kolom komentar di YouTube. Nah, jadi kenapa ditunda-tunda? Kalau dapat nilai yang tinggi dan lulus tepat waktu, banyak belajar, tetap semangat. Iya, semoga mereka paham dan mengerti apa yang Bu Dian sampaikan dan yang hari ini kita obrolkan ya Bu Dian. Ini Bu Dian boleh nggak saya tanya lagi beberapa kejadian ibu dan kecelakaan yang terjadi di lingkungan outdoor? Boleh nggak? Boleh tahu nggak? Ketika anak-anak beraktivitas, pasti kan pernah tuh punya pengalaman atau kejadian. Gitu. Menurut Bu Dian gimana? Iya, banyak kejadian. Makanya kenapa ketika kita menyiapkan area outdoor itu kita harus melakukan pengawasan yang tadi saya bilang kan. Kontrol tadi ya. Apakah murnya masih kokoh, kuat, terus rantainya juga, pasirnya, terus alat permainan lainnya gitu. Nah itu banyak hal yang terjadi, misalnya anak-anak terjatuh dan terus ketika bermain seluncuran gitu kan, ayunan, terus main yang jaring laba-laba. Itu ngeri tuh yang jaring laba-laba itu ngeri banget. Kan, misalkan itu bukan untuk usianya. Tiba-tiba guru membiarkan saja anak-anak untuk bermain tanpa alat pengamanan yang lengkap. Nah, itu makanya kenapa harus dalam pengawasan untuk anak-anak yang usianya 2 atau 2 sampai 4 tahun. Nah, kalau yang 4 tahun ke atas mungkin koordinasi otot tangannya sudah kuat gitu. Nah, itu guru hanya bisa mengawasi dari jauh. Tapi ketika itu ada di usia yang bawah, maka guru harus berada di sekitar itu, lokasi tersebut. Tanpa mengintervensi intervensi si anak ya. Jadi tetap harus diawasi, dikontrol karena usia segitu ya Bu Dian ya. Yang kedua adalah keracunan. Keracunan itu bukan dari makanan. Jadi pernah ada kejadian keracunan gitu? Keracunan dari cat. Oh, cat. Makanya cat untuk anak-anak di sekolah itu harus yang bebas
toksik gitu kan itu. Jadi punya standarnya. Oh gitu. Jadi dari setelah dicat kan baunya ya. Bau. Kalau masih baru bau. Bikin anak-anak pusing. Akhirnya Gitu. jadi keracunan. Makanya kenapa sekolah-sekolah melakukan pengecatan itu Saat di hari libur. Oh, Karena gitu ya. untuk jeda waktu pengeringan kan. Betul. Yang kedua tersedak. Tersedak itu ya. bukan makanan ya. Misalkan dia nemu yang tadi saya bilang di pasir itu ada kerikil-kerikil atau ada mur yang copot. Apa nih? Pengen tahu. Yeah. Masukinlah. Aduh. Nah, itu yang bahaya. Iya. Nah, selanjutnya adalah terjepit. Ini semua Bu Dian pernah mengalami itu, maksudnya pernah tahu kejadian-kejadian ini. Ada, tapi alhamdulillah waktu saya pernah mengajar juga. Itu selalu kita kontrol. Oh, oke. Nah, terus ada yang terjepit tadi. Terjepit pintu. Ayunan. Oh, ayunan. Pintu ada. Ya, karena kan mereka sekecil itu nggak ngeh ya, lari-lari sana sini dorong teman. Iya, atau misalkan ada lubang-lubang kayak pagar. Iya. Mereka coba-coba dong masuk ke kamar. Oke, iya. Akhirnya tinggal gurunya bingung. Aduh, mantap. Gimana cara ngeluarinnya kan? Nah, lalu PR banget itu. Kejadian lain gigitan serangga. Gigit serangga. Jadi walaupun dia area outdoor, tetap kita harus memperhatikan. Misalkan ada tanaman ya, ada pohon, kita harus pastikan di pohon tersebut tidak ada sarang lebah gitu, atau semut merah itu, ya itu harus diperhatikan. Terus misalkan di bak tenggelam di area, misalnya kita bermain macam-macam aktivitas kan ada bermain air di bak gitu, misalkan mereka menstimulasi kegiatan mencuci piring di rumah, tiba-tiba yang umur 2 tahun, nah saya maunya nggak mau duduk di pinggir, saya mau masuk ke dalam. Nah itu yang kayak gitu-gitu mengerikan, kayak ngilu gitu dengernya ya, apalagi yang kata kejepit lah, yang lehernya masuk ke pagar, itu kita jadi ibunya terasa ngilu meskipun bukan anak kita sendiri ya, berasa gitu loh. Aduh, ya banyak kejadian seperti itu Mbak Emil. Jadi memang ya pengawasannya harus lebih ketat sebelum kegiatan itu diberikan pada anak-anak, area tersebut diperbolehkan digunakan oleh anak-anak. Kita sebagai guru atau sebagai orang tua harus memastikan bahwa area tersebut aman. Berarti berikanlah mainan atau tempat mainan memang seusia anaknya ya. Nah, dan memang everything is under control tadi. Orang tua, guru, semua ya. Itu penyedia tempat itu outdoor juga, itu memang harus monitoring, harus benar-benar memperhatikan. Mungkin ada ayunannya yang sudah rapuh, yang sudah berkarat, kata Budian. Terus kalau misalnya kolam renang, berarti apanya tuh, airnya kah yang belum diganti? Ya, atau misalnya hati-hati nih anak bisa berenang atau tidak, siapa yang mendampingi dia, itu aja. Selama bisa diperhatikan, insya Allah akan aman ya. Insya Allah. Tapi tetap monitor itu penting, nomor 1. Pengawasan yang ketat ya Budian ya. Oke, ini sebenarnya ada yang nyapa sih Budian, menyapa sebelum kita lari ke kesimpulan ini. Ada Neni Hermayani Edition, itu dari Universitas Terbuka Bogor, hadir loh Budian. Terus juga ada Yana Ukay, Siti Muayyanah dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Wow, halo Banjarmasin. Ada Devi Wawan, Siti Devi Munasari dari Universitas Terbuka Banjarmasin juga hadir. Terus juga ada Isna Sari dari Universitas Banjarmasin juga, sama Evi Ciripa, Epi Selvia Nurmayanti dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Orang Banjarmasin nonton semua nih Budian nih, nyimak semua. Kayaknya dia ada yang ibu muda juga nih kayaknya nih, jadi muda ya. Mamut ya kan. Oke Budian, apa harapan Budian Novita mungkin kepada semua guru di Indonesia, juga kepada mahasiswa yang bakal jadi calon-calon ini, calon guru, calon dosen ya, dosen yang terbaik, calon ibu rumah tangga, itu paling mulia. Iya, paling mulia itu dan paling sulit ya. Silakan, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan Budian.
Iya, para mahasiswa atau guru ataupun orang tua muda, bermain outdoor adalah kegiatan bermain yang sangat penting untuk perkembangan anak. Oke. Maka sebagai kita sebagai orang tua luangkan waktu untuk menemani anak bermain outdoor. Nah, ketika bermain outdoor jangan lupa kita pastikan area tempat yang akan kita berikan kepada anak-anak itu area yang benar-benar terjaga keselamatannya. Seperti itu, dan semoga ketika kita memberikan kegiatan bermain outdoor, semua perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Gitu. Amin. Jadi itu ya, jadi memang harus ada pengawasan. Itu sih penting sih, ya. Dan anak-anak itu seperti Bu Dian bilang tadi, alami, natural. Dia marah ya sudah, dia marah, dia lihat sesuatu yang merespon dia tidak baik, dia juga ucapkan dengan begitu saja. Benar-benar apa ya, anak-anak itu menginspirasi kita, ini membuat kita bersemangat untuk bekerja juga ya. Iya. Dan tadinya kita capek kerja di luar aja, begitu ke rumah ketemu anak-anak kita jadi happy gitu. Iya. Meskipun anak-anak itu ya bertindak dengan naturalnya dia gitu. Dengan Kecerewetannya dia, lucunya ceritanya dia, aktivitas dia sehari-hari, seru gitu. Semoga ibu-ibu atau wanita-wanita di dunia, di seluruh dunia ya, di Indonesia bahkan di mancanegara, yang nonton UT, yang nyimak UT ini menjadi ibu-ibu yang paling baik di dunia. Itu pengennya kayak gitu. Semangat terus semua mahasiswa ya PG PAUD yang saat ini sedang menyimak dan menonton dimanapun berada. Semoga tetap semangat belajarnya, tetap sehat, dan juga jangan lupa harus wajib membaca, terus membaca supaya nilainya sesuai yang diinginkan para dosen dan juga lulus tepat waktu ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Dian atas waktunya ke sini. Juga semoga Bu Dian sekeluarga anak-anak sehat walafiat ya. Amin. Dan panjang umur, dikasih manfaat banyak untuk banyak orang, berkah itu penting ya. Juga kita bisa ketemu lagi dan selamat dunia akhirat. Insyaallah, amin. Amin ya. Terima kasih Mbak Emil. Oke, demikian tadi perbincangan kami UT Listeners mengenai kegiatan bermain outdoor yang diambil dari BMP PAUD 4407, pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini, yang disajikan oleh Ibu Dian Novita, SPD MSI. Semoga apa yang kami sampaikan tadi, yang kami obrolkan bermanfaat untuk UT Listeners, untuk Anda semua mahasiswa. Selamat belajar, sampai jumpa kembali pada program-program yang lain. Emil dan Bu Dian mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Emil pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.